Hai teman-teman, balik lagi ke channelku Indah. Kali ini aku ingin membahas mengenai Yunito Kaigi. Aku tuh nggak dapet yang namanya pelajaran tentang Yunito Kaigi. Kalau Mushi Okuri atau berbagi informasi dengan rekan kerja, aku dapet di LPK sebelumnya gitu ya, cara-caranya gimana. Jadi aku ingin sharing sama teman-teman, biar nanti teman-teman yang ingin kerja di Jepang juga, biar mendapatkan informasi yang penting banget. Nah kali ini aku dapet lembaran kertasnya. Jadi kayak gitu apa aja sih yang dibahas? Ada 5 poin, yaitu pertama, Keapuran. Yang kedua, CSSU. Yang ketiga, Ninchiso Chimukea. Yang keempat, ada Jiko dan Hiarihato. Dan yang kelima, Kea Minaushi. Pertama itu ada Keapuran. Nah, Keapuran dan Kinno Kunreng. Keapuran ini apa sih fungsinya? Keapuran ini adalah sebagai tolak ukur dan sebagai kesepakatan tindakan apa yang perlu lansia itu berikan gitu ya. Dan udah disepakati oleh orang tua sebelum lansia itu masuk ke dalam shisetsu. Apa aja sih dalam satu hari yang penting harus diberikan pada lansia gitu ya. Contohnya radio taiso atau senam. Kalau lansia itu membutuhkan senam, jadi di Keapuran tuh ya diisi dah. Jadi lansia itu perlu yang namanya radio taiso. Terus ada juga biasanya isinya tentang mandi, kebutuhannya untuk mandi, dimandikan, kebutuhan untuk berjalan, disokong atau tidak, dibantu atau tidak. Dan kalian harus benar-benar memahami Keapuran. Misalkan nih, lansia itu kan pasti semakin nanti lambat laun akan mengalami yang namanya penurunan motorik. Jadi Keapuran itu juga berfungsi sebagai monitor bahwa lansia itu gimana kondisinya. Apakah menurunnya bertahap atau langsung menurun. Nah, Kinokunreng itu adalah latihan yang perlu didapatkan oleh lansia itu. Contohnya, lansia ini mulanya itu jalannya susah gitu ya. Jadi dia memerlukan bantuan yang namanya latihan jalan. Nah, ketika lansia itu udah melaksanakan dengan baik latihan-latihan tersebut, ketika nanti ada masalah, ternyata ada cedera gitu ya, atau kakinya mengalami kesusahan dalam berjalan, otomatis Kinokunrengnya nggak dicentrang kan, cuma dibatsu, tanda silang itu, bahwa dia nggak melaksanakan tindakan tersebut karena apa alasannya. Nanti di Kaigi itu dibahas juga kenapa gitu. Dan nanti ketika penanganan ini nggak bisa, apa nanti penanganan selanjutnya yang harus diberikan ketika mengalami permasalahan mendapat perawatan. Terus yang kedua, CSSU. CSS yaitu dimana di tempat kerja aku, itu di masing-masing ruangan itu ada yang namanya sensor ruangan ya. Jadi banyak jenis. Dalam satu ruangan tuh ada sensor kayak sensor bangun, sensor tidur, sensor baru, sensor ketika berdiri gitu ada ya. Terus ada juga sensor udah meninggal apa enggak pasiennya. Jadi kita tuh tahu kalau pasien ini udah meninggal ada sensanya nanti. Nah, kenapa ini penting dibahas? Karena semulanya lansia ini bisa bangun gitu ya. Jadi dia memerlukan sensa bangun supaya kita bisa mengawasinya dengan baik. Beberapa bulan kemudian udah nggak bisa bangun gitu ya. Jadi cuma di kamarnya aja diam, udah nggak bisa gerak. Jadi kita perlu membahas apakah perlu nggak lansia ini sensa untuk bangun, karena kan udah nggak bisa bangun lagi gitu. Kalau nggak perlu ya udah kita hilangin sensanya. Terus yang ketiga, Ninchiso kayak masing-masing lansia itu nggak semua sih Ninchiso itu demensia gitu ya. Ada lansia tertentu yang perlu monitoring itu ya, monitoring gimana perkembangan demensianya. Jadi ada penilaiannya gitu ya. Apakah setiap bulan tuh tambah naik nilainya apa tambah turun. Misalkan nih, awalnya lansia ini nggak pernah marah, akibat demensianya semakin parah, jadi dia tiba-tiba dalam bulan ini tuh dia sering marah. Jadi otomatis nanti ketika dirapat dibahas nih ada perubahan atau enggak lansianya nih. Terus nanti solusinya apa tuh untuk menangani demensia lansia ini biar nggak semakin parah. Terus yang keempat yaitu Jiko dan Hiarihato. Nah teman-teman, di sini nih adalah part atau bagian yang harus kalian pahami juga ya. Nah, banyak teman-teman yang bingung apa sih perbedaan Hiarihato sama Jiko. Jiko itu adalah kecelakaan yang udah terjadi gitu ya. Kalau Hiarihato itu adalah kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan kecelakaan, tapi belum terjadi kecelakaan yang akan bisa menyebabkan kecelakaan. Itu yang harus dibahas. Terus yang kelima, yang terakhir, Kea Minaushi. Kea Minaushi ini apa? Meninjau lagi perawatan yang udah kita berikan ke lansia. Apakah ada perubahan atau enggak? Tindakan yang kurang efektif gitu ya.
Jadi kita bisa bahas di sini. Jadi kita ketika memberikan perawatan terhadap pasien, jadi kita benar-benar memperhatikan segala sisi pada lansia tersebut sehingga benar-benar kita memahami kondisi pasien kita gitu. Teman-teman, seperti itu. Makasih udah nonton. Semoga ini bermanfaat untuk kalian.